Hai Sobat Pencinta Catur, welcome back to Oral Chess. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Dan pastikan kalian menonton terus sampai habis. Jangan lupa, mulai sekarang kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari dunia percaturan. Teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah subscribe dan selalu mendukung Oral Chess. Dan kali ini kita akan bahas partai antara pimpinan klasemen Pragnananda Ramesbabu dengan nilai 12 poin berhadapan dengan Duda Yankitov yang memiliki 8 poin. Ya, di partai lain, Magnus Carlsen sudah memenangkan pertandingan berhadapan dengan Erik Hansen. So, Pragnananda kalau mau tetap di puncak klasemen, dia harus menang melawan Duda Yankitov. Langsung saja kita bahas. Ini adalah partai ketika Pragnananda memegang buah putih dan Duda Yankitov memegang buah hitam. Prak memulai dengan D4. Dan dijawab Duda Yankitov, kuda F6. Putih C4, hitam G6. Putih kuda C3, hitam D5. Grunfeld defense dipilih oleh Duda Yankitov. Pion C makan D5. Dan lagi-lagi bahwa Pragnananda Ramesbabu memilih variasi tukar. Ketika dia berhadapan dengan Erik Hansen, menuai hasil positif. Kita akan lihat apa yang akan dilakukan oleh Prak dengan variasi ini kembali. Kuda makan pion D5, putih M4. Hitam, kuda makan kuda, pion B makan kuda, dan gajah G7. Putih gajah C4, hitam C5. Dengan ide merusak pion di petak D4 dan ada ancaman gajah G7 terhadap pion C3. So, putih secara teori kuda ke petak E2. Kemudian hitam rokade pendek dan putih gajah E3. Kemudian hitam kuda C6. Dan putih rokade pendek. Hitam E6. Kemudian putih pion D makan C5. Ambil keunggulan satu pion. Duda Yankitov menjalankan menteri A5. Ya, mengancam pion C3. Putih menjawab F4. Kemudian Duda benteng D8. Pragnananda secara evolution bar dalam posisi ini memiliki keunggulan, teman-teman. Nah, tapi sayangnya dalam langkah berikutnya Pragnananda tidak menemukan langkah yang tepat. Sobat Oral Chess, menurut kalian apa langkah yang harus dilakukan putih dalam posisi ini untuk tetap menjaga keunggulan satu pionnya? Ya, tepat sekali jika kalian memilih menteri ke petak B3 ya teman-teman, karena itu merupakan langkah yang paling tepat. Nah, dalam partainya Pragnananda memilih menteri ke petak S1, sehingga hitam bisa menteri ke petak A4 dan mengancam gajah, gajah mundur B3, dan didapatkanlah pion di petak E4, teman-teman. Kemudian putih menjawab kuda G3, hitam menteri D3, ya mengancam pion C3. Putih menjawab benteng C1. Hitam gajah D7 mengeluarkan gajah terang. Putih menteri F2. Dan hitam kuda A5 ancam gajah terang. Putih gajah C2. Hitam mundur menteri A6. Putih gajah D4. Ya, coba meruntuhkan bangunan dari hitam. Gajah Fianchetto-nya coba ditukar. Kemudian Duda jawab dengan taktis gajah pukul gajah, pion C makan gajah, dan gajah B5. Mengancam benteng petak F1, benteng geser ke petak D1. Kemudian F5 dimainkan oleh Duda Yankitov. Ya, langkah F5 ini guna mencegah kuda ke petak E4 ya teman-teman. Jadi inilah pecatur dunia ya, tidak pernah memberikan kesempatan kepada lawannya. Dan setiap dia mau melangkah, dia selalu memikirkan apa tujuan dari lawannya. Setelah F5, putih H4. Kemudian hitam benteng D7. Ya, coba menumpuk dua bentengnya, mengincar pion D4. Pragnananda jalan benteng E1. Hitam benteng A D8. Ya, mengancam pion di petak D4. Pragnananda melakukan langkah yang mengejutkan. Ya, dia membuka atau membuang pion dengan C6.
Sebenarnya apa ide dari Praknananda? Karena secara evolution bar ini bukan langkah yang tepat. Ya. Di sini lanjutan dari Duda Inkitov adalah kuda makan C6. Ya, mengapa Prak tidak menjaga saja pion di petak D4 semisal dengan benteng C D1? Apa kira-kira jawaban Duda? Ya, Duda akan gajah C4, teman-teman. Dan apabila gajah B1, maka Duda akan kuda C6. Sepertinya Prak tahu bahwa pion D4 ini sangat sulit untuk dijaga dan pada akhirnya akan jatuh juga, sehingga dia melakukan komplikasi dengan membuang pion C6. Ya, Duda menjawab dengan kuda makan pion C6. Mengapa tidak makan pakai menteri? Ya jelas ya teman-teman, bahwa ketika makan pakai menteri ini sebuah blunder. Karena akan gajah makan F5. Ya, saya rasa Sobat RL Chess sangat jago main caturnya. Jadi kita bahas permainan selanjutnya. Kuda makan pion C6. Kemudian benteng makan pion E6. Evolutionnya berbalik dan saat ini unggul untuk hitam. Duda melanjutkan dengan menteri makan pion A2. Ancam benteng E6. Putih menjalankan menteri E3. Duda melanjutkan dengan kuda makan pion D4. Jadi berbalik unggul satu pion nih. Kemudian putih benteng E8. Duda raja F7. Ya, kalau dimakan jelas menguntungkan untuk putih ya teman-teman. Kemudian putih benteng makan D8. Hitam benteng makan D8. Sebentar, mengapa putih tidak memilih benteng C E1? Karena ada ancaman benteng E7 sebenarnya. Apa kira-kira jawaban hitam? Ya, maka hitam akan melakukan langkah gajah E2 sob. Mencegah benteng menumpuk di petak E7. Nah, apabila benteng makan benteng, maka hitam makan benteng. Ya, apabila kuda E2, maka putih akan maka hitam akan menjawab kuda makan C2. Ini triknya. Ya, apabila makan gajah makan pion F5, maka pion G makan F5. Apabila kuda E2, maka putih akan menjawab kuda C2. Jadi ini jawabannya. Ya, apabila hitam dalam posisi ini jalan gajah E2 kemudian dimakan dengan benteng E2, apakah jawaban hitam teman-teman? Ya, maka hitam akan menjawab kuda makan benteng skak. Dan apabila dimakan, maka benteng E8 akan jatuh. Nah, ketika putih memilih benteng makan benteng, maka benteng akan makan benteng. Dan apabila benteng makan gajah pada saat posisi ini, maka hitam akan menjawab kuda makan benteng. Apabila dimakan dengan menteri, ya secara perwira putih menang. Tapi lihat bahwa hitam memiliki dua aset pion, yaitu petak A7 dan B7. Teman-teman. Nah, ini yang jadi poinnya mengapa dikatakan hitam dalam posisi ini unggul, teman-teman. Tentu kalau dibahas secara mendalam akan panjang sekali. Dan dengan level permainan Grandmaster dunia, secara hitam seperti ini, jelas Duda akan menang. Ya, jadi kita kembali lagi ke partainya. Setelah raja F7, so putih benteng makan benteng D8. Kemudian hitam benteng D8 dan putih gajah B1. Jelas sudah unggul dan makin meningkat evolution bar bagi hitam. Hitam menjawab menteri ke petak D5. Centralization, dan di sini dengan tujuan berikutnya adalah menyiapkan rudal gajah C6, ancam pion G2. Putih menjalankan menteri A3. Hitam menjawab menteri D6. Ya, menteri A3 bertujuan gajah 2, so di sini ditukar dengan menteri D6. Kemudian putih gajah 2 skak, hitam raja G7. Kemudian putih menteri E3. Dan hitam menjawab dengan benteng E8. Putih benteng C7. Boom. Memberikan benteng secara gratis. Apa yang akan terjadi jika hitam menjawab menteri makan benteng? Ya, jelas bahaya. Jika terpancing Duda memakan benteng petak C7, maka putih akan menteri D4. Ya, apabila memilih raja ke petak H6, maka putih akan menjawab kuda makan pion. Apabila dimakan, maka akan berujung skakmat. Ya,
Dan cara terbaik ketika kuda makan pion F5 adalah dengan menjawab Raja H5. Kemudian putih akan menjawab kuda G7. Ya, apabila Raja H6 kembali, maka putih bisa memilih bolak-balik dan bisa perpetual check. Skak bolak-balik. Nah, inilah yang akan terjadi jika hitam terpancing memakan benteng di petak C7. Lalu apa jawaban yang tepat bagi hitam dalam posisi ini, teman-teman? Ya, tepat sekali. Akhirnya Duda memilih raja ke petak H6. Kemudian putih menjalankan menteri C1. Nah, Sobat RLCS, kita tiba pada waktunya challenge time. Bisakah kalian tebak apa langkah terbaik hitam dalam posisi ini? Ya, selamat jika kalian memilih gajah C6. Menutup kekuatan dari benteng di petak C7. Putih menjawab benteng F7, sob. Lanjutannya, apa langkah terbaik untuk hitam kembali dalam posisi ini? Yes, tepat sekali jika kalian memilih langkah yang sama dengan Duda. Benteng ke petak E2. Boom! Jika dimakan, akan skak ster. Dan benteng D2 tidak hanya sekedar mengancam gajah di petak A2, tetapi juga mengancam pion di petak G2. Dan itu jelas bahaya. Merespon ini, Pragnananda menjalankan Raja H2. Ya, jelas bingung. Dan Duda menjalankan apa ya kira-kira langkah yang tepat kembali, teman-teman, buat hitam? Ya, tepat sekali adalah benteng makan G2. Boom! Ya, harus naik karena kalau Raja H1 ada pinning dari gajah C6. Dan langkah terakhir, kunci kemenangan dari Duda Enkitov adalah melakukan langkah benteng makan kuda di petak G3. Boom! 37 langkah pimpinan klasemen Pragnananda harus mengakui kemenangan dari Duda Enkitov. Dan pada ujungnya Pragnananda kalah di game ketiga. Semakin lengkap dengan partai remis dan skor akhirnya adalah 2,5-1/2. Pragnananda harus turun dari tahta puncak klasemennya dan harus disalip oleh Magnus Carlsen secara klasemen. Mengapa Magnus yang lebih tinggi padahal secara poin sama? Karena Magnus mengalahkan Pragnananda di babak sebelumnya. Dan berkat kemenangan ini, Duda Enkitov punya peluang jadi juara, sob. Ya, karena di peringkat 1 Magnus Carlsen 12 poin, Pragnananda 12 poin, peringkat 2, peringkat 3 Lee Kwang Lim 11 poin, dan Duda Enkitov 11 poin. Jika menang dan Magnus juga Pragnananda kalah, maka Duda Enkitov di tempat keempat bisa jadi juaranya. Bagaimana menurut kalian? Wow. Kenapa Duda mampu mengalahkan Pragnananda? Apakah Pragnananda yang akan jadi juara? Yang pasti ada 4 pemain yang berpeluang ya. Magnus, Pragnananda, Lee Kwang Lim, dan Duda. Siapa jagoan kalian? Dan ikutin terus babak terakhir dari Oslo Esports Cup Meltwater Champion Chess Tour hanya di YouTube RL Chess. Dukung terus channel ini untuk berkembang. Dukung terus Catur Indonesia. Catur Yes, Indonesia Jaya. Kalau kemarin waktu ulang tahun dia hadiahi kekalahan lawan Lee Kwang Lim, hari ini dia memberikan hadiah yang lebih baik, mengalahkan pimpinan klasemen Pragnananda. Jadi lebih seru nih.